Ya, kita masuk pembahasan yang itu al-muhadarah, pertemuan. Muhadarah bisa berarti majelis atau pelajaran juga bisa boleh, atau pertemuan, hadir, atau eh, sesi juga boleh diartikan sesi yang ke-24 juga boleh. Jadi muhadarah itu mencakup yang membahas tentang eh, apa namanya dalam ininya tuh kalau formal ya dalam pertemuan kelas. Jadi bisa diartikan sesi, batch juga boleh, batch. Tapi batch itu bukan muhadharah. Tapi yang sejenisnya lah. Ya, sekarang kita masuk al-muhadharatu ar-rabi'atu wal ishrun, yaitu pertemuan yang ke-24. Ya, silakan ada yang mau baca. Kita bahas yaitu al-maf'ulul mutlaqu wal maf'ulu li ajlihi wal maf'ulu ma'ahu. Kita membahas tentang objek maf'ul, ya. Subjek, predikat, objek. Silakan ada yang mau baca. Ayo, mana yang mau baca nih? Mana yang lain yang mau baca? Gak ada yang mau baca. Nah, cowok sendiri tuh. Zulfikar, ada Zulfikar nggak? Admin ini ininya ya, apa namanya? Share-nya hilang. Zulfikar bisa baca. Yang lain, Juraini, Ramadan bin Yuspar, nah, Ustaz, Ramadan. Robia, Susi Oktavia, Ummu Siti Linda, Sarah, Miftah, Syifa Nur Aziza. Ada yang mau baca nggak? Namzat, Ya, silakan. ini Ana dengan Ramadan bin Yusfar. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Dua pekan ini antum baca nih. Insyaallah ya. Mungkin masih banyak salah nih Zat ya. Sama, anak juga banyak salah ya. Baik, Sama-sama Zat. aja. Baik, Zat. Ana coba semampuan Zat insyaallah Zat. Fadal, fadal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif al-muhadaratu rabi'atu wal ishrun fi hadhihi al-muhadaratu. Terus, suaranya hilang apa emang diem atau gimana? Allahu an an-naw'u an-naw'u tsani 'ashar min al-asma'il mu'arabati al-maf'ulu mutlaq qala wa fihi mas'alatani al-mas'alatu al-mas'alatul al-mas'alatul ula ma huwa maf'ulul mutlaq al-maf'ul mutlaq huwa ismul mansub alladhi yuwafiqu al-fi'li fi lafzihi aw ma'nahu wa ya'ti ba'dal fi'li lita'kidihi aw li bayani naw'ihi aw li bayani adadihi wa yusamma bil masdari yakni al maf'ul al maf'ulul mutlaqi huwa ismu mansubun ya'ti muwafiqat lil fi'li fi lafzihi aw ma'nahu wal ghayatu minhu annahu yu'kidul fi'li Yu'akkadu. yu'kidul fi'lu au Yu'akkid atau yu'akkad boleh. yu'kidul fi'lu. Namzat Yu'akkidul fi'lah. Kalau antum bacanya yu'akkidul fi'lah, yu'akkadul fi'lu. Tapi nggak oh ya masuk kalau dia yu'akkad. Ya. yu'kidul fi'la au yubayyina nau Yubayyinu yubayyinu nau nau yubayyinu naw'ihi naw'ah nau'ahu. Nau'ah. Nah. naw'ahu au yubayyinu adadahu wa yusamma bil masdari. Nah.
ومن ذلك تقول حفظ زيد القرآن حفظا. Bawa dikit admin. حفظا اسم منصوب موافق للفعل بلفظه. الفعل هو حفظ، لذلك يسمى مفعولا مطلقا. والغاية من المفعول المطلق هنا تأكيد الفعل. حفظ زيد حفظ زيد القرآن حفظا، يريد المتكلم يريد المتكلم أي يؤكد حفظ زيد للقرآن. Hifzo Zaidin lil Qur'ani. حفظ زيد للقرآن. نعم. Nah, karena dua fi'il nggak mungkin ketemu. نعم زاد. Nah, terus. نستمر زاد أو Istamir, istamir, istamir. نعم زاد. تقول أيضا يجري Ya jeri, عمرو ya jeri. يجري عمرو جري الأسد. Amrun, Amr, نعم زاد. Amr, Amrun di tanwin. Kalau Umar nggak tanwin. عمر Ya, Amrun. عمرو tapi ada Nah, wow Zat. nah Amr. itu ada tapi nggak dianggap. Karena dia Oh, kenapa ada waw di situ untuk membedakan antara nama Umar dan Amr. Makanya oh nama ya. Amr itu dikasih waw. Nah, Nah, Amrun jar Jarial Jarol, Asad. Jarial Asad. Nah, Jarial Jariah. Asad. Nam tas. Jarial Asadi. Nam tas. Jaria ismun mansubun muwafiqun lil fi'li wa huwa yajri fi lafzihi, lidzalika yusamma maf'ulan mutlaqan. Wal Hmm. ghayah min man min min dzikril maf'uli al mutlaq fi hadzal misal bayani naw'il fi'li yuridul mutakallim ay yubayyina naw'al naw'al fi'li wa huwa yajri ma naw'u jariyah. Nah, Jarial kalau asad. dia ya, kalau dia ada tambahan, dia dimatikan tengahnya. Manau jarihi, Jarial Asadi. Karena dia situ. Kenapa ketika jaria dibaca ya fathah dan ro-nya dibaca kasro? Karena nggak boleh dua tanwin. Karena tiga huruf dalam bahasa Arab itu kalau ada tiga huruf berarti tengahnya Tanwin. tanwin. Atau dia tuh aslinya itu jaro, jaro ya jeri. Nah, karena dia masdar, nah, ro-nya itu nggak boleh dimatikan karena iya-nya pasti mati kan. Iya-nya mati. Nah, makanya dia dihidupkan Jarial Asadi. Terus, Jarial asadi. hmm, Jarial asadi ya. 6. Jarial asadi. تقول أيضا Taqulu aidan syaribtu syaribat khadijatu syaribatain. syurbatain. Syurbatain. Nah, Kalimat syurbatain ismun mansubun muwafiqul lil fi'li wa syurbat syaribat fi lafzihi, lidzalika yusamma maf'ulan mutlaqan wal ghayah min dzikrihi fi hadhihi misal bayani adadil fi'li kam maratan syaribat syuribat la syaribat. syaribat khadijatun. Mumtaz, Masya Khadijah. Allah. Khadijah. Nah, Nah, sedikit lagi ambil sampai pindah materi. Dikit lagi tuh, dua nah, contoh. taqulu aidan
Taqulu qaidon waqafat qiyaman lil jundi. Waqiftu. Waqiftu qiyaman lil jundi. Qiyam ismun mansubun wa Waqaf. Terus. lil fi'li wa waqiftu fi Waqaf. makna Waqafa yaqifu. waqafa. Nah, Waqafat fi waqaftu. makna. Ya, Zat? Waqaf. Iya, 6. Tadi tuh bacanya waqaftu fi maknahu. Waqaf. Hmm. Waqaftu bi fi makna wukuf. Wukuful qiyam. Lidzalika Hmm. kalimah qiyaman tusamma maf'ulan mutlaqan. Wal ghayatu min zikriha na bayani naw'il wukufi. Pas. Taqulu aidan duribat Dorob tuhu. Dorob tuhu. Zat, Dorob tuhu atau dorob tahu boleh. darab tahu li kalimatain. Hmm. Darab darbatain kuna kalimatun li kalimatain ismun mansubun bil ya'i wa huwa muwafiq lil fi'li wa huwa darbata fi makna lidzalika fa huwa maf'ul mutlaq fa huwa maf'ulun mutlaqun wal ghayatu min zikriha bayani adadil fi'li kam darbatan doroba. Pas, Masya Allah. Kamdor batan. Bacanya benar. Kenapa antum tiba-tiba Kenapa antum baca tiba-tiba kamdor batan? Karena setelah kam Apa itu namanya? Apa namanya? apa namanya lupa pernah disampaikan dia. Masya Allah, tidak apa-apa. Nah, Nggak perlu tahu ya. Yang penting nggak perlu tahu alasan. Yang penting kenal gitu ya. iya nah, Ya, kamdor batan tamis. Penjelas. kami oh, Iya, setelah kam iya, bukan. Tapi dia itu menjelaskan sesuatu yang masih rancu. Jadi kalau ditanya kam, nggak jelas kan? Maka kam dorbatan untuk menjelaskan maksudnya berapa pukulan atas. Nanti kita bahas tamis insyaallah. insyaallah. Nam jazakallah khairan. Syukran Ustaz. Afwan jazakallah khairan Zat. Ayo atas admin. Ya, qala muallif wa hafizallahu taala afallahu anhu fi hadhihi al-muhadarati sanatakallamu insyaallah taala 'anil maf'ulil mutlaqi wal maf'uli li ajlihi wal maf'uli ma'ahu. Boleh juga al-maf'ulul mutlaq sama saya sering jelasin ya. Jadi materi kita hari ini itu 3 ya, yaitu tentang maf'ul. Maf'ul itu artinya objek. Jadi ini sekarang kita itu membahas tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ingat, kok apa namanya, kaidahnya, maksudnya kaidah dalam bahasa Arab, eee, ketika dia disebutkan kata-kata objek atau yang bersangkutan dengan objek, maka dia harus jumlah jumlah apa namanya, yang harus ada objeknya. Ayo, jumlah apa namanya? Kalimat apa? Kalimat sempurna yang diawali dengan al-jumlatu. Ayo, mana nih? Al-jumlatu al-jumlatu yang diawali dengan kalau kata objek digunakan berarti dia menggunakan kalimat sempurna dengan Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Makanya dia disebut al-maf'ul. Nah, maf'ul berarti dia ini adalah kalimat sempurna yaitu masuk ke dalam kategori jumlah fi'liyah. Kenapa kita harus tahu kapan jumlah fi'liyah dan kapan jumlah ismiyah? Itu kita bakal tahu untuk menyesuaikan nanti si maf'ul ini, objek ini bentuknya seperti apa. Karena dalam bahasa Arab itu beda kayak dengan bahasa kita ya. Dia disebutnya maf'ul. Tapi sebenarnya dia itu adalah untuk penekanan ya, untuk apa namanya?
alasan atau untuk membersamai, semuanya disebut maf'ul, objek. Nah, nanti ada penjelasannya. Qala al-musannif radhiyallahu anhu an-naw'u tsaniyu, boleh, an-naw'u tsani, tsaniya asyara, jadi di situ bacanya tsaniya asyara minal asma'il mu'arabati al-maf'ulul mutlaq. Mutlaqu qala wa fihi mas'alatan. Jadi di sini ada dua pembahasan. Tadi Ustadz Ramadan bin Yusuf ini ragu untuk membaca harokat akhir. Nanti jangan ragu, nggak apa-apa. Pokoknya baca aja. Salah nggak apa-apa akhirnya. Al-mas'alatul ula ma huwa al-maf'ulul mutlaq. Pembahasan yang pertama itu apa definisi dari maf'ulul mutlaq. Al-maf'ulul mutlaqu huwa al-ismul mansubul ladzi yuwafiqal fi'la fi lafdhihi aw ma'nahu wa ya'ti ba'dal fi'li li ta'kidihi aw li bayani naw'ihi aw li bayani adadihi wa yusammal masdar. Nah, maf'ul mutlak di sini yang selama Anda ngebaca buku nahwu ya, mungkin tapi nggak banyak yang Anda baca, maksudnya semua ulama itu hampir sepakat tentang definisi dari maf'ul mutlak. Jadi nggak ada eee pembahasan yang berlebih ya, kecuali kemarin kan biasanya beberapa definisi itu berbeda antara Syekh dan yang lainnya. Tapi yang sering Anda baca itu definisi maf'ul mutlak, li ajli, ma'ahu, dan lain-lainnya itu, lebih banyak sama yang Anda baca, ya, keterbatasan ilmu ya. Al-ism, jadi maksudnya maf'ul mutlak itu adalah isim mansub yang dia itu menyetujui perbuatan, yuwafiqul fi'lah, atau yang, kalau bahasa Indonesianya tuh yang, yuwafiqul fi'la fi lafzi. Nah, karena dia ada kata fi lafzihi, maka dia tuh sebenarnya, menjadi, apa namanya, cara nerjemahinya itu beda. Jadi dia itu langsung ke makna lafzi. Nah, lafzi ini ke apa, jadi kalau dia diartikan yuwafiqul fi'la, apa, yang sepakat dengan fi'il, maka dia nggak akan cocok. Nah, ini yang harus kita ketahui dari kaidah menerjemahkan ya, dalam bahasa Arab. Contohnya nih, saya kasih kaidah, ini penting banget, karena kenapa? Ketika kita menerjemahkan itu, kita bakal tahu artinya, kapan penggunaan fi itu sebagai, kata bantu. Nah, kan di situ yuwafiq, predikat, al-fi'la objek, fi lafzi. Nah, di situ sebenarnya dia kata bantu. Nah, kata bantu ini untuk menjelaskan apa yang diinginkan dari yuwafiq. Jadi makna yuwafiq ini menjadi makna apa? Nah, itu harus tahu ya cara cara yang seperti ini. Aneh kasih contoh, yuwafiqul fi'la fi lafdhihi. Jadi, yang mengiyakan fi'il pada lafaznya. Maksudnya, oh, dia kalau yang berhubungan dengan lafaz berarti, yang menekankan lafaz fi'il. Nah, itu. Jadi yuwafiq diarti menekankan, kayak gitu, disesuaikan. Au maknahu, atau yang menekankan maknanya. Wa ya'ti ba'dal fi'li li ta'kid. Nah, makanya di sini dijelasin lagi. Nah, itulah, eee, kompleksnya bahasa Arab. Padahal kalau dia kita baca fi lafzihi aja, au maknahu, kita udah tahu sebenarnya. Tapi di sini dijelaskan lagi, wa ya'ti ba'dal fi'li li ta'kidihi aw li bayani awihi aw li bayani adadihi wa yusammal masdar bil masdari. Afwan ya, agak batuk. Dan dia itu dinamakan masdar. Ya, jadi maf'ul mutlak ini harus dalam keadaan masdar. Dia nggak boleh dalam kosakata yang lain. Jadi dia harus kosakata masdar. Yakni karena nanti, maf'ul mutlak itu nanti sepakat juga mirip seperti isim marrah. Isim marrah nanti, juga ini ya. Yakni al-maf'ulul mutlaqu huwa ismun mansubun ya'ti muwafiqon lil fi'li. Nah, perhatikan di sini. Di sini ya'ti muwafiqon dibacanya, nanti di bawah-bawahnya muwafiqun. Kita lihat nanti ya. Ya'ti muwafiqon lil fi'li fi lafzihi aw ma'nahu wal ghayatu minhu annahu yu'akkidul fi'la aw yubayyinu naw'ahu aw yubayyinu adadahu wa yusamma bil masdar. Jadi isim maf'ul itu, maf'ul mutlak itu
yaitu isim mansub yang ingin menekankan lafaz perbuatan atau menjelaskan jumlah dari perbuatan tadi atau jenis perbuatan. Maksud jenisnya itu sifat perbuatannya. Nah, nau itu kita artikan menjelaskan sifat perbuatannya, bukan sifat orangnya, tapi sifat perbuatannya. Wa min dzalika taqulu hafidha Zaidunil Qur'ana hifdzan. Tadi Ustaz apa Ramadan, Masya Allah. Bawah admin. Ana sedikit-sedikit menambahkan ini karena ini kita udah baca sebenarnya, jadi Ana sedikit menambahkan. Atas sedikit hafidha Zaidunil Qur'an. Ya, hifdzon atau hifdzon di situ ya, Zaidunil Qur'ana ismun mansubun muwafiqun lil fi'li. Kalau tadi ya'ti muwafiqon lil fi'li. Ah, tuh. Perhatikan ya. Fi lafzihi al fi'lu huwa hafidho. Jadi kata hifdzon di situ itu muwafiqun lil fi'li fi lafzihi. Jadi dia itu menekankan lafaz fi'ilnya. Jadi perbuatan fiilnya menekankan lafaz dari perbuatan fiilnya. Wa hafidho, kata hafidho menjaga atau menghafal. Lidzalika yusamma maf'ulan mutlaqan. Inilah yang menyebabkan dia ditambahkan objek. Kalau bahasa ininya eh, apa? Mutlak apa bahasa Indonesianya? Coba. Apa arti mutlak? Kalau diartikan secara eh perkata apa jadinya? Maf'ulan mutlakon. Ada yang tahu nggak? Coba. Maf'ulan mutlakon. Kalau perkata apa nggak cara nerjemahinnya? Maf'ul mutlak. Objek secara umum. Kayak gitu. Atau yang lain. Mutlak apa? Lawan kata mutlak. Muqayyad. Ini mana nih yang lain? Sepi banget. Ya, itu lagi ya. Cari arti maf'ulan mutlakon secara kata per katanya. Wal ghayatu minal maf'ulil mutlaqi huna ta'kidul fi'li, dan tujuan dari penggunaan kata maf'ul mutlak tadi ya itu untuk menekankan perbuatannya. Hafidha Zaidunil Qur'an hifzan yuridul mutakallimu ayu akkida hifdha Zaidin lil Qur'ani. Jadi kata hifzan di situ orang yang ngomong tadi itu ingin menekankan bahwasannya eh, apa namanya hafalannya perbuatan Zaid itu lagi benar-benar lagi ngafal Quran. Jadi hifzo Zaidin lil Quran. Kenapa dibaca hifzo Zaidin? Karena dia nggak mungkin hafizo Zaidun lil Quran karena dia li ya. Tapi boleh aja hafizo Zaidun lil Quran. Tapi yang cocok hifzu Zaidin lil Quran. Taqulu aidan. Jadi lil Quran itu sebagai khobar. Hifzu Zaidin sebagai mubtadanya. Ya. Taqulu aidan yajri Amrun jariyal asadi. Yaitu Amr berjalan seperti jalannya singa. Maksudnya pemberani. Gaya jalannya kesatria. Ya jariya ismun mansubun muwafiqun. Lihat dibaca muwafiqun lil fi'li wa huwa yajri fi lafzihi lidzalika yusamma maf'ulan mutlaqan wal ghayatu min dzikril maf'ulil mutlaqi fi hadzal mithali bayanu naw'il fi'li yuridul mutakallimu ay yubayyina naw'al fi'li wa huwa yajri ma naw'u jarihi atau jarihi yaitu Jariyal Asadi atau Jariyul Asadi boleh, tapi Jariyal Asadi. Jadi di sini untuk penekanan maf'ul mutlak sama penjelasannya seperti atas, langsung aja. Ana baca lagi ya biar Ustaz Ramadan yakin salah nggak apa-apa. Ya. Bawa lagi admin. Syaribat Khadijatu syurbataini, yaitu Khadijah minum 2 kali. Bukan 2 kali gelas, 2 gelas bukan, tapi 2 tegukan. Ya.
Kalimatu syurbatain ismun mansubun muwafiqun lil fi'li huwa, yaitu fi'ilnya adalah syaribat, yaitu perbuatan minum tadi. Maka lafaznya di situ yusamma maf'ulan mutlaq wal ghayatu min dzikrihi fi hadzal mithali yubayyinu adadul fi'li. Jadi untuk menjelaskan yubayyinu adadal fi'li kam marratan syaribat Khadijah, tuh untuk menjelaskan berapa kali tegukan minumnya si Khadijah tadi. Apakah boleh diartikan minumnya Ustaz 2 gelas? Boleh sesuai konteks. Bawa lagi. Tapi mungkinkah wanita itu minum langsung 2 gelas? Mungkin aja ya. Berarti boleh diartikan 2 gelas. Taqulu aidan waqaftu qiyaman lil jundi. Ya, aku berdiri seperti berdirinya tentara. Qiyamun, ya di sini kata qiyaman. Jadi dari waqaf kan beda kata, tapi semakna. Nah, itu maksudnya. Jadi walaupun dia beda kata, selama dia masih mengenai makna perbuatan, jadi sama kata, sama makna tapi beda lafaz. Tegak, berdiri. Nah, sama tuh kan. Tapi maknanya sama, tapi ucapannya beda, tegak sama berdiri. Nah, itu maksudnya ya. Ismun mansubun muwafiqun lil fi'li wa huwa waqaftu fi ma'nahu. Jadi maksudnya aku nih berdiri sesuai dengan makna yang tadi kiaman, yakni al-wuquful qiyamu lidzalika, yaitu cara berdiriku itu kayak tentara, yaitu kalimat qiyam, qiyaman bersama maupun mutlaqan wal ghayatu min dzikriha huna bayanu nau'il wuqufi. Taqulu aidan darabtu li eh, apa ini? Lukmatain. Oh, lukmatain. Darabtuhu lukmatain. Kayaknya ini bacanya lukmatain. Karena singkatannya coba nanti yang lain cari ya. Makna lukma tuh kalau nggak salah pukulan, tinjuan kalau nggak salah singkatannya. Coba nanti dicari arti dari lukma. Nanti tulis di komen. Ismun mansubun bil ya'i wa huwa muwafiqun lil fi'li wa huwa darabtuhu, yaitu makna. Jadi saya memukulnya 2 kali genggaman. Iya, 2 kali genggam maksudnya 2 kali pukulan. Fi maknahu lidzalika fahuwa maf'ulun mutlaqun wal ghayatu min dzikrihi bayanu adadil fi'li kam darbatan duriba. Jadi dia tuh untuk menjelaskan untuk berapa pukulan yang dia layangkan atau berapa pukulan yang dia layangkan tadi ya. Mumtaz, masyaallah. Sekarang masuk al-mas'alatul tsaniyah. Silakan, ada lagi yang mau baca? Ada yang mau baca? Ana Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyah ma hiya aqsamul maf'ulul mutlaq. Qala yanqasimul maf'ul mutlaq ismaini. Al-awwal maf'ulun mutlaqun lil lafzi. Wasani maf'ulun mutlaqun ma'nawi. Ammal maf'ulul mutlaqu lil lafzi fa huwa alladhi yuwafiqul fi'la fil lafzihi. Taqulu Iya, akahu syukron. aklan Terus. wa Terus. la'ibtu lu'ban Hmm. wa darabtu darban wa hafidtu hifban. Fa kullu min aklan wa lu'ban wa darban wa hifban maf'ulun mutlaqun lafzi. Limadha? Li'annahu muwafiqun lil fi'li fil lafzihi wa yu'radu fi jami'iha maf'ulan mutlaqan mansuban bil fathati adh-dhahirati. Amal maf'ulul al-mutlaqul ma'nawi fa huwa alladhi yuwafiqul fi'la fi ma'na. Taqulu ahanahu ihtiqaran. Ma'nal ihanatul ihtiqara hadha maf'ul mutlaq ma'nawi. Taqulu qa'adat Taqulu. Hmm.
qa'adat julusan, makna al-qu'udu al-julusu hadal maf'ul mutlaq maknawi. Taqulu kadhiba minan. Kadhu minan. Mainan. Mainan. Nah, bacanya tuh agak Al- singkatannya mainan atau minan boleh. Minan. Iya, mungkin. Al-minu wal kadhu hada maf'ul mutlaq maknawi. Ya'ribu atau yu'rabu? Ya'ribu. Yu'radu. Yu'rabu. Wa yu'rabul maf'ul mutlaq fi hadal amsilah ihtiqaran wa julusan. Wa minan maf'ulan mutlaqan mansuban Iya, mana? Mana? al-dhahirati. Ya, terus. Idzan indana al-maf'ul mutlaq ismun mansubun yuwafiqul fi'la fi lafzihi au ma'nahu wa ya'ti ba'dal fi'li li ta'kidihi au li bayani naw'ihi au li bayani adadihi wa yusamma bil masdar. Wa yanqasimu qismaini maf'ulun mutlaqun lafzi wa maf'ulun mutlaqun ma'nawi. Ya, syukran. Ini pindah materi selanjutnya. Di sini Syekh sangat singkat sekali ya. Hanya menjelaskan tentang definisi dan macam-macamnya aja. Tapi nanti ada macam-macam yang lainnya seperti hakiki dan majazi dan lain-lain. Al-mas'alatu tsani, tapi nggak penting ya. Hakiki jazi itu cuma tambahan aja. Tapi poinnya dua ini. Dari maf'ul itu poinnya dua yang disampaikan Syekh ini. Masya Allah. Jadi Syekh itu benar-benar dari materi sebanyak itu yang penting mana sih? Ini nih. Udah gitu maksudnya. Jadi untuk pemula udah paham ini nih, insya Allah paham tentang maf'ul mutlaq. Selebihnya hanya tambahan-tambahan intermezzo ya. Al-mas'alatu tsaniyatu ma hiya aqsamul maf'ulil mutlaq, yaitu permasalahan yang kedua apa aja macam-macam dari maf'ul mutlaq. Nah, di sini qala yanqasimul fi'lu. Jadi Syekh menjelaskan yaitu maf'ul mutlaq ada dua. Al-awwalu maf'ulun mutlaqun lafziyun wa tsani maf'ulun mutlaqun ma'nawiyun. Jadi al-awwalu di situ sebagai masdar. Jadi al-awwalu maf'ulun atau apa namanya? Masdarnya dihapus. Jadi al-awwalu titik dua, masdarnya dihapus, langsung dia menjelaskan khobarnya maf'ulun mutlaqun lafziyun. Lafziyun itu sebagai sifat. Amal maf'ulu al-mutlaqu al-lafziyu, jadi dia sebagai sifat, fahuwa alladhi yuwafiqul fi'la fi lafzihi. Jadi kalau dia secara lafaz, yaitu lafaznya sama. Jadi antara fi'il dan maf'ulnya sama, lafaznya satu jenis. Akaltu aklan, wa la'ibtu lu'ban, wa darabtu darban, wa hafidtu hifzan. Jadi satu lafaz di antara fi'il dan masdarnya. Fakulu min, jadi kalimat aklan tadi sampai si hifzon maf'ul mutlak lafzi. Kenapa sesama? Muafik sama fi'ilnya satu kata ya. Yaitu mutlakon mansuban bil fathati zahir. Atau yang kedua amal maf'ul mutlaku maknawiyu. Jadi dia sebagai sifat bahwa alladhi yuwafiqul fi'la fi makna. Jadi kalau dia maf'ul mutlak yang semakna. Maksudnya adalah beda lafaz tapi satu makna, tetap dikatakan maf'ul mutlak, yaitu maf'ul untuk menjelaskan. Ana tuh dulu kalau nggak salah punya definisi yang bagus, yang dalam bahasa Indonesia tuh sangat bagus sekali. Coba deh cari dalam bahasa Indonesia makna dari maf'ul mutlak yang cocok. Coba cari di Google, di search aja ya. Anda dulu udah punya definisi tapi Anda agak lupa ya apa yang Anda sampaikan. Yang mudah dimengerti. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa sih artinya? Nah, ini juga salah satu cara yang bagus. Jadi menjelaskan sesuatu itu sesuai dengan pemahaman yang kita punya. Karena ini bahasa, maka harus disandarkan ke bahasa Indonesia.
Ya, itu. Kalau kita ngajarnya bahasa Inggris, ya sandarkan sama bahasa. Jadi bahasa Arabnya diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Itu cara yang harus kita punya. Kalau ngajar bahasa tuh dicari secara apa namanya, istilah itu harus kita cari yang sama dengan istilah-istilah dalam KBBI. Fakulu min limada li'annahu muwafiqun lil fi'li fi lafzihi itu. Wa yu'rabu fi jami'iha maf'ulan mutlaqan mansuban bil fathati adh-dhahirah. Yang kedua, kalau dia maknawi, fahuwa alladzi yuwafiqul fi'la fi ma'na, karena jadi dia itu sama dengan perbuatan fi'ilnya, tapi dia lapas masdarnya secara makna saja. Taqulu ahanahu ihtiqaran, makna al-ihanah. Al-ihtiqar hada maf'ulun mutlaqun ma'nawi. Ahana yuhinu. Ahana tuh apa ya artinya ya? Menghormati ya kalau nggak salah. Bener nggak? Coba cari. Ihtiqar juga ahana yuhin. Ahana yuhin. Aneh lupa. Coba cari arti ahana. Taqulu qa'adtu julusan atau qa'adtu julusan. Saya duduk, ya benar-benar duduk. Makna al-qu'ud al-julus hada maf'ul mutlaqun ma'nawiyyun. Taqulu kadhiba minan. Al-min huwa al-kadhiba, yaitu huwa al-kadhibu hada maf'ul mutlaqun ma'nawiyyun wa yu'rabu al-maf'ul al-mutlaqa fi hadhihi al-amthilati ihtiqarun julusan wa minan wa mainan maf'ulan mutlaqan mansuban bil fathah adh-dhahirah. Jadi ini materi hari ini untuk maf'ul mutlak, definisi ya, yaitu eh, isim mansub yang untuk menjelaskan ya jenis dari perbuatannya, atau menjelaskan dari penekanannya takkid, atau menjelaskan dari jumlah perbuatan. Dan dia terbagi dua, maf'ul mutlak lafzi dan maknawi. Bawa lagi. Itu mantokolah. Baca lagi yang tadi, atau mau ada yang lain? Tadi Anda lupa siapa? Mak, boleh nggak Pak Ustadz? Mak ini baru menyambung. Boleh, silakan, silakan. Susi ya tadi. Halaman 55 ya? Iya, mantokolah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Suman taqola mu'alifu afallahu anhu ila bayanun nau'u. Udah Ya, lancar sekarang ya. Udah lama nggak baca nih, udah lancar aja nih. Pak Terus, Ustadz, amin. Ih, jangan dipuji dulu ah. ya Jadi Masya lupa. Allah. Terus. Ya. Ila bayanun nau'u salasun asyara wa huwa al-maf'ulu li ajli. Faqala annahu salisu asyara maf'ulun li ajlihi fa fihi mas'alatun wahidatun. Ma huwa al-maf'ulu li ajli. Ma huwa al-maf'ulu li ajli. Al-maf'ulu li ajli huwal ismu mansubul ladzi yadhkuru bayan li sababi waqu'ul fa'il. Waqau'un fi'lu wa yuqalu lahu al-maf'ulu lahu wal maf'ulu min ajlihi wa yashtaratu fil maf'ulu li ajlihi ayyakuna syai'a dahiliya gimana Pak Ustadz, maaf ini. Iya benar. Dakhilian fi Oh, iya. nafsi. Dahiliya fi nafsi kalhabbu Hubbi. kalhabi wal bagdo waridho wal ikram wal ihsan wal rahmah wal ghadabu wala yakunu dala ala amalun min a'mali jawarihu kadorobu wal qoro'ata wal akala wasyaraba wan nahwi dzalik. Sampai mana Pak Ustadz? Wa minal amsalatu alal maf'ulu li ajli taqul akramun jaidan is'adan li abihi. Hadza kalimatu is'ada ismi mansubun dzakara li bayani sababu wa qau'ul fi'li wa huwa ikram.
limadza akramu Zaidan akramahu li azli ayyas'ada abihi fakalimatu is'adan maf'ulun li ajli. Aydan taqul safarat talabalil ilmi. Hunaka kalimatu taliba ismi mansubun dzakaran li bayani sababun wa qaw'un fi'li limadza safarat li ajli talibal ilmu fakalimatu taliba maf'ulun li ajli. Takul aidan qomatil midu izlalan lil ma'lum. Izlalan ismi mansubun dzakaran li bayani sababun wa qaw'un fi'li wa huwa qoma. Limadza qomatil midu qoma li azli izlalan mu'allimu lidzalika izlalan ta'ribu maf'ulan. Takul aidan mana ini kok takul aidan apa ini kecil banget tulisannya. Zaituka ji'tuka ibtigha'a ihsanak. Kalimatu ibtigha'a ismun mansubun dzakara li bayani sababun wa qaw'un al-fi'lu wa huwa ji'tuka limadza ji'tuka li ajrin ibtigha'a ihsanaka lidzalika ta'rabu maf'ulan li ajli. Idan tastati'u an ta'raful maf'ulun li ajlihi bi anna tas'al anhu bima sababun al-ikram ma sababun as-safar ma sababun al-qiyam ma sababun al-majyi'un. Huna faidatun qala mata bawa Amin. Qala mana Ya, bawa dikit. Qala mata yazri maf'ulun li ajlihi bil lami aw min. Qala idza sabaqal maf'ulun li ajlihi bil apa ini bil lami gitu ya. Bil lami aw min lam ya'rabu i'rabun al maf'ulun li ajlihi wa innama ya'rabu apa nih asma majrurun. Iya, isman majrurun. Isman majrurun. Makasih. Mislo. Ya. Safar tuh. Oh, lanjut ya. Iya, lanjut dikit lagi. Ya, siap. Mislahu takul. Safarat li talibil ilmi fi ilmadi mabni ala sukun la litisoluhu bitai al fa'il. Safaratnya lupa safarat dulu ya. Ulang lagi dah. Safarat fi'lul madi mabniun ala sukun listisolihi bita'il fa'il. Watta'i domirun mabniun ala domi fi mahali raf'i fa'ilun. Li talibi alamu harfun jar mabniun alal kasra la mahalul lahu minal i'rab. Talibi ismun majrurun bil kasrati dhahiratun. Al ilmu mudafun ilaih majrurun bil kasrati dhahiratun. Sampai mana? Sudah. Dikit lagi, dua contoh lagi tuh. Iya, boleh. Senang tambah enak nih. Takul aidan. Sakata minal izlali syekh. Min harfu jar izlali ismun majrurun bil kasrati dhahiratun lam ta'arabu i'rabul maf'ulun li ajli. Aidan takul jituka
Libtigha'il ma'rufu. Allamu harfu zar. Libtigha'i wa btigha'i ismu mazrurun bil kasrati. Adh-dhahiratu lam ta'rabu i'rabul maf'ulun li azlihi li annahu sabaqat bil lami famata sabaqa maf'ulun li azlihi bil lami aw min lam yu'rabu i'rabul maf'ulu li azlihi wa inna ma yu'rabu isma mazruran. Udah? Idzan indana al-maf'ulu li ajli, udah ya. Atas, nggak apa-apa. Masya Allah ya. Ini malah bacaannya sangat mumtaz, itu bawah kelewatan. Amin. Sama nggak baca, denger-denger tiba-tiba benar semua nih. Insya Allah. Amin, amin, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Berarti masuk pelajaran Pak Ustadz. Wah, iya. Biasanya tuh orang bisa karena yang pertama karena biasa denger biasanya. Kan jadi Iya, yang penting betul. itu denger aja, tiba-tiba nanti kok lidah saya ikut sendiri ya cara bacanya. Atau yang Iya. kedua memang belajar di rumah giat ya. ثم انتقل المؤلف رضي الله عنه إلى بيان النوع الثالث عشر وهو المفعول لأجله. Jadi objek untuk menjelaskan ajl itu karena, ajla itu karena, li ajlihi untuk karenanya, maf'ul untuk karenanya, untuk menjelaskan karenanya maksudnya seperti itu ya, atau sebabnya. Menggunakan kata karenanya. Faqala an-naw'u ats-tsalits 'asyara al-maf'ulu li ajlihi wa fihi mas'alatun wahid. Jadi di sini cuma satu yang dikasih contoh ya, dijelaskan oleh Syekh, itu ma huwa al-maf'ulu li ajli. Apa itu definisi dari maf'ul li ajli? Yaitu huwa al-ismul mansubu alladzi yuzkaru, ya, dimajhulkan, yuzkaru bayanan. Kalau dia yadhkuru eh, boleh juga yadhkuru bayanan, tapi dia bayanan di situ enggak sebagai eh, apa hal. Jadi kalau dia yadhkuru bayanan bukan hal. Kalau di sini yudhkaru bayanan, dia itu disebutkan sebagai penjelas. Nah, dia disebutkan sebagai hal dalam keadaan menjelaskan. Nah, seperti itu. Dia itu disebutkan untuk menjelaskan. Nah, boleh juga bedanya antara dia bayanan ketika dia diartikan hal atau diartikan juga dia bayanan itu sebagai maf'ul li ajli karena setelahnya ada huruf lam. Nah, ini yuzkaru bayanan lisa babi wuku fil fi'li. Kalau seandainya nggak ada lam, dia sebagai hal. Tapi kalau dia ada lam setelahnya ini, dia sebagai maf'ul li ajli. Jadi ngartinya disebutkan, karena dia disebutkan, dia itu dalam keadaan untuk menjelaskan. Nah, kalau dia hal seperti itu. Tapi kalau dia diartikan sebagai maf'ul li ajli, yuzkaru bayanan lisa babi wuqufil fi'li. Dia itu disebutkan karena untuk menjelaskan. Nah, jadi bayanan karena dia itu disebutkan karena sebagai penjelas untuk dari sebab terjadinya perbuatan. Nah, itu bedanya cara kita menerjemahkan kalau dia jadi hal atau kalau dia jadi maf'ul li ajli. Wa yuqalu ya lahu al-maf'ulu lahu wal maf'ulu min ajlihi. Ya, jadi boleh dia disebut maf'ulu lahu, objek karenanya, atau al-maf'ulu min ajlihi, objek karena dia. Nah, itu. Kalau dia maf'ulu lahu, objek karenanya, atau maf'ulu min ajlihi, objek karena dia. Nah, kayak gitu. Wa yushtaratu fi al-maf'ul li ajlihi ayyakuna syai'an dakhiliyan fin nafsi. Jadi kalau syaratnya itu kalau dia mau menjadi penyebab atau ingin menjelaskan karena, maka dia itu harus sesuatu yang dari perbuatan dakhilian, yaitu perbuatan di dalam diri, niat. Nah, jadi dia itu harus menggunakan apa namanya, kata kerja yang ada di dalam hati. Semua kata kerja hati. Jadi seperti kal hubbi cinta, wal bugdi marah, wal ikram
wal ikrami, memuliakan, wal ihsani, dan baik, warahmah, sayang, wal ghadab, marah, apa nih? Oh ya, wal ghadab. Wala yakuna dalan ala amalin min a'malil jawarihi, ya. Dan dia itu tidak menjelaskan tentang perbuatan anggota tubuh, enggak, ya. Kal dorbi, enggak, dia enggak menjelaskan tentang perbuatan tubuh. Kalau dia menjelaskan perbuatan tubuh, maka dia masuknya ke, ayo, ada yang tahu? Masuknya ke Maf'ul mutlak. hal. Ke- Iya, maf'ul mutlak. Tadi Anda jelasin hal tadi sebelumnya. Nggak apa-apa. Tapi ya dekat juga dengan maf'ul. Maksudnya bisa ke maf'ul mutlak, tapi dia jauh dalam mengartikan. Tapi kalau dia antara li ajli dan hal, dia sangat dekat. Karena nanti ada memang maf'ul li ajlih itu ya perbuatan jawarih juga. Tapi di sini disyaratkan tidak harus amalan, tidak boleh amalan jawarih. Kal dorbi wal qiraati wal akli wasyurbi wa nahwi dzalika. Contohnya ya maf'ul li ajli, akrama, ukrimu zaidan is'adan li abihi. Akrama yukrimu. Aku ukrimu, ya. Aku memuliakan Zaid is'adan li abihi, karena ya senang dengan bapaknya, atau karena segan ya dengan bapaknya. Nah, di sini kalimat is'adan isi mansub, ya. Zakaro libayani, ya, atau zukiro disebutkan libayani sababi wukul fi'li, ya. Zukiro libayani sababi wukufil fi'li, itu untuk menjelaskan terjadinya perbuatan, yaitu ikram. Kenapa ukrimu zaidan? Karena untuk memuliakan, aku senang dengan bapaknya, maka is'ad atau memuliakan bapaknya tadi itu disebut maf'ul li ajli. Objek terjadi karena suatu sebab. Nah, itu. Jadi objeknya itu enggak tanpa sebab, bukan subjek predikat objek semata-mata karena dia oh ini baru dapat nih, Masya Allah ya. Jadi maf'ul mutlak, ya, ini dicatat boleh. Maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, seluruh maf'ul ma'ahu, ya, maf'ul apalagi yang ada selain maf'ul bihi, ya. Jadi dia itu masuk ke dalam kaidah di antara kaidah kata bantu, ya. Yaitu jadi dia itu penyempurna kata. Objek-objek tadi itu ya masuknya seperti kata bantu. Jadi kedudukannya itu sama seperti kayak harfun jar sama mudhofun ilaih. Jadi dia itu menjadi kata bantu, ya. Jadi bukan menyempurnakan subjek, predikat, objek. Jadi ketika kita bahas kayak tadi ini, eh, ukrima atau ukrimu zaidan is'ada li abi, apakah ini subjek, predikat, objek? Jawabannya enggak, ya. Tapi kenapa dia disebut maf'ul? Iya, dalam bahasa Arab dia memang dikatakan maf'ul. Tapi ketika dia penyempurna subjek, predikat, objek, dia nggak masuk situ. Karena ukrimu, ya, karena dia ukrimu, ya, Zaidan is'adan li abihi, ya, karena dia sebagai is'adan li abihi, ya, untuk menjelaskan eh, eh, bukan dari objek perbuatan, tapi ada sebabnya. Nah, itu. Jadi harus kita ketahui bukan subjek, predikat, objek, ya. Aidan takul, contohnya lagi, safartu tolaban lil ilmi, ya. Bawa lagi admin. Nah, safartu situ tolaban lil ilmi, di sini maksudnya kalimatu tolaban, kalimatu tolaban, ya. Di sini adalah ismun mansubun dzukira li bayani sababi wuku, ya, terjadinya perbuatan limadza safartu. Ya, safartu di situ untuk menjelaskan kenapa dia menuntut ilmu, mencari ilmu. Maka kalimat talaban yaitu maf'ul li ajli. Taqulu aidan qama tilmidu ijlalan lil muallimi, tadi mu'allim, ya.
Aku berdiri, ya, tilmis berdiri untuk ya memuliakan guru, ya. Jadi boleh nggak kayak sekolah-sekolah itu siap beri salam, ya boleh aja. Jadi nggak semuanya. Assalamualaikum, biasanya kan di SD, SMP, SMK biasanya juga ada sih. Nah itu seperti itu, apakah boleh? Ya secara biasa atau apa namanya dasarnya ya kita menghormati guru itu sangat boleh sekali. Tapi kalau dia sampai eh, apa namanya, kalau sekolah itu kalau dia ini kaidah sederhana, basic di dalam pendidikan, yaitu ketika eh, hal-hal dalam pendidikan, misal kayak eh, biasanya di sekolah-sekolah itu baru datang baca Al-Fatihah kan sama-sama kan, terus pulangnya wal asri ya, ntar ya. Ya, itu dalam ranah mengajar, jadi untuk memberikan edukasi ya, untuk membiasakan menghafal surat dan lain-lainnya, maka itu Anies sendiri nganggapnya nggak masalah. Tapi kalau dia masuknya ke dalam sudah keyakinan datang harus baca Al-Fatihah, nah itu enggak ya. Tadi dalam bentuk takdib mengajarkan boleh ya. Jadi kayak cium tangan ya, apa murid cium tangan sama guru, maka itu sangat dibolehkan sekali. Maka dan lebih bagusnya itu diajarkan ya, dan harusnya sekolah-sekolah salaf itu malah lebih mengharuskan cium tangan murid-muridnya karena eh, eh, yang ya anak dulu ngajar ya udah kebiasaan nggak salim, jadi maksudnya dalam takdib memang harus bagusnya tuh diajarkan, kalaupun nggak salim ya minimal diganti sesuatu kayak cium kening mungkin kalau dibiasakan. Jadi sesuatu yang menjadi basic adab itu harus memang kedepankan, basic ya, basic adabnya. Taqulu aidon ji'tuka ibtigha'an ihsanika ya. Aku mendatangimu itu ya. Aku mendatangimu itu karena ingin ya mendapatkan kebaikanmu. Ibtigha'an, mencari ya. Ismun mansubun dzikrun li bayani sababi wuqu'il fi'li wa huwa ji'tuka limadha ji'tuka li ajli ibtigha'an ihsanika lidzalika tu'rabu maf'ulan li ajli. Jadi di sini intinya ya, idzan tastati'u an ta'rifal maf'ula li ajlihi, kamu boleh ya untuk mengetahui ya tentang definisi maf'ul li ajli tadi bi antas ala. Nah, lihat di sini juga ada bi an ya. Di situ ada dua huruf ya. Bi antas ala, apakah boleh atau tidak? Nah, ini nanti mungkin teman-teman bisa menjawab kalau boleh apa penjelasannya, kalau nggak boleh apa penjelasannya. Mungkin ini kita pakai untuk terakhir sedikit diskusi ya, karena beberapa di atas juga saya mau diskusi tadi tentang yati maf'ulan. Nah, tuh. Kemudian ismun mansubun muafikun. Nah, tuh. Ya, tadi ya itu harus teman-teman tahu ya. Yaitu bima sababa ma sababul ikram, yaitu dengan sebab apa yang menyebabkan perbuatan ikram. Ma sababus safar, apa perbuatan safar penyebabnya. Dan kiam dan apa sebab maji. Di sini ada faidah. Qala mata yajril maf'ulu li ajlihi billami au min. Kapan dia menggunakan lam atau min ya. Contohnya tadi eh jituka atas tadi apa tadi contohnya ya. Qamat tilmidhu ijlalan lil muallimi. Nah, itu pakai lam ya. Nah, kapan dia pakai mim? Nah, di sini Syekh menjelaskan qala idza sabaqal maf'ula li ajlihi, atau idza subiqal maf'ulu li ajlihi bil lami ya. Kalau seandainya maf'ul li ajli didahului dengan lam
Tapi ini sebenarnya nggak masuk ya. Au min lam yu'rabu i'rabal fi'l maf'ul li ajli wa innama yu'rabu isman majruran. Jadi di sini Syekh menjelaskan malah kalau seandainya kayaknya ini dikoreksi dah. Soalnya ini beda maksudnya. Kalau saat di sini Syekh malah di sini di bukunya dijelaskan kalau seandainya kata ibtigha didahului lam atau min, nah, maka contohnya di bawah harusnya itu yang dijelaskan eh ibtighaan min ihsanika. Nah, kayak gitu atau li ihsanika harusnya pakai di situnya ya. Tapi bawah nggak apa-apa. Tapi di sini contohnya sama ya. Contohnya sama. Bawah. Misaluhu taqul ya. Safartu li talabil ilmi. Nah, di sini li ya. Fi'lun safar di situ fi'lun madin mabniun ala sukuni litisali bita'il fa'ili sa huruf ta wa ta'u dhamirun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun ya. Nah, dan di situ ada li talabi lam harfu jarrin mabniun alal kasri la mahalla lahu minal i'rabi. Ya, dia huruf jar la mahalla, enggak ada kedudukannya. Ya, minal i'rab, enggak dianggap dalam i'rab. Maksudnya dalam perubahan kosakata. Maksudnya perubahan huruf akhir atau perubahan kedudukan dia itu dalam kata enggak dianggap. Kenapa? Karena sesuai dengan definisi harfun la yu'rafu ma'nahu illa ma'a ghairiha. Ya, jadi huruf itu enggak diketahui maknanya kecuali dia itu bersambung dengan kata yang lain. Makanya ketika i'rab lam pun jar mabni ala kasri, apa kedudukannya? Huruf jar enggak. La mahalla minal i'rab. Dia di i'rab sebagai enggak tahu. Kenapa? Enggak bersambung soalnya. Tapi kalau dia bersambung, maka dia diartikan li harfu jarin yujarru ismal majruri ba'dahu. Jadi dia itu isim majrur yang memajrurkan isim setelahnya. Nah, kalau dia di i'rab dengan li talabi ya, maka kata talabun ismun majrurun bil kasrati dhahirah. Al-ilmi mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati adh-dhahirah. Taqulu aidan sakattu. Ya, jadi di situ dia apa namanya? Di tasydid sakattu min ijlali syekhi. Ya, aku diam karena memuliakan syekh guru. Nah, di situ min menggunakan harfun min. Nah, kalau tadi kan iya nih. Tadi yang di atas malah Syekh menjelaskan sebelumnya ya. Jadi ya ini afwan. Min ijlali syekhi. Jadi harusnya tuh lamnya tuh setelah toliban lil ilmi. Apa di sini li talabil ilmi min ijlali syekhi. Jadi itu bahas itu ya. Enggak apa-apa, nanti aneh jelasin juga. Ijlalun ismun majrurun bil kasrati dhahirah lam tu'rab i'rab al maf'ul li ajli. Jadi ijlal di situ bukan sebagai eh, apa namanya secara i'rab ya. Jadi i'rabnya dia bukan isim maf'ul mutlak ya afwan, maf'ul li ajli. Tapi dia sebagai isim majrur secara i'rab. Tapi secara kedudukan kata min ijlali, jadi min ijlali ini adalah maf'ulun li ajli. Nah, kata dari min ijlali di sini adalah maf'ulun li ajli sendiri. Nanti aneh jelasin mungkin kalau ada waktu. Aidan taqulu ji'tuka libtigha'il ma'ruf. Ya, aku mendatangimu untuk meminta kebaikan. Bawa lagi. Al lam di situ harfun jar. Ya, ji'tuka libtigha'i. Tapi tadi ji'tuka ibtigha'an li ihsanika, ya. Nah, kalau di sini ji'tuka li ibtigha'il ma'rufi. Wabtigha'u di situ kata ibtigha ismun majrurun bil kasrah zahira lam tu'rab i'rab al maf'ul li ajlihi li annaha subiqat li ibtigha kata yaitu al ibtigha. Afwan subiqat bil lami famata subiqal maf'ulu li ajlihi bil lami aw min lam yu'rab i'rab al maf'ul li ajlihi wa inna ma yu'rabu ismun majrurun. Iya, Syekhnya benar ya. Beliau tuh kalau dia ini ana yang salah memahami makna dari syekhnya. Tapi maksud ana itu penjelasannya itu adalah
Jituka ibtiroan minal ma'rufi. Nah, itu. Jadi malah lam dan mimnya itu setelah apa namanya? Maf'ul ajlinya sendiri. Jadi jituka ibtiroan minal atau lil ma'rufi kayak gitu. Tapi Syekh menjelaskan malah sebelumnya. Tapi ya ini memang ininya ya. Idzan indana al-maf'ulu li ajlihi ismun mansubun yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li wa yusamma bil maf'uli lahu wal maf'ulu min ajli. Nah, di sini kita tambah sedikit, dikit aja karena udah malam, sudah 9:30, yaitu tentang apa namanya? Coba atas tadi. Atas dikit aja. Lagi atas lagi. Lagi atas lagi. Safartu nah tuh. Dikit dikit dikit. Bawa dikit aja. Bawa dikit dari safartu tadi. Safartu tolaban lil ilmi ya. Jadi kata di sini ada safartu tolaban lil ilmi. Nah, di situ ada predikat yaitu fiil ya. Kalau bahasa mudanya fiil. Tapi anak kenapa selalu bahas predikat? Predikat inget soalnya antum pasti tahu itu fiil. Makanya Anda ingetin predikat supaya antum tahu bahwasanya dia sebagai kedudukan sebagai predikat, berarti kalau predikat adalah jumlah fi'liyah. Kemudian dia ada fa'il. Fi'il fa'il. Safartu. Sempurna nggak apa namanya katanya kalau hanya safartu? Sempurna Zat Kamil Zat. Saya Jumlah pergi. mufidah. Saya Sempurna pergi Zat sempurna. mufidah. Mufidah. Yang lainnya sepakat atau tidak? Afwan Zat belum sempurna. Pergi kemananya belum tahu Zat. Tapi safar itu lazim dia, nggak butuh kepada fa'il. Maf'ul. Gimana dong? Dia bukan muta'addi. Kalau dia muta'addi, butuh kepada objek, maka safar tuh aja nggak sempurna. Tapi kalau dia lazim, ya fi'il nggak butuh pada maf'ul dia, maka dia ya sempurna safar tuh. Nah, sekarang safar tuh aja sempurna apa enggak? Karena memandangnya sudah sempurna. Masya Allah. Anas setuju selalu orang-orang yang berpendapat pribadi itu Anas setuju. Insya Allah. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Ya, yang lain. Safar tuh aja sempurna atau enggak? Sempurna Pak Ustadz. Ya sudah jumlah Ustaz, berupa jumlah. Hah? Sempurna. Iya. Kalau dia sempurna, Betul. berarti dia nggak butuh kepada maf'ul, objek. Kayak gitu. Maksudnya, kalau dia dalam kata itu aja sempurna, maka dari sini kita tahu sebenarnya maf'ul li ajli itu bukan objek sesuai pada kaidah dijadikan maf'ulun bihi, yaitu yang dikenai perbuatan. Walaupun katanya sama-sama maf'ul. Ya kan? Apa arti maf'ul? Dari isim maf'ul, dari fa'ala yaf'ulu. Apa arti maf'ul? Yang dikenai, Pekerjaan. iya, yang dikenai perbuatan. Maf'ulun li ajli, dikenai perbuatan karenanya. Nah, itulah yang membedakan ketika dia seluruh maf'ul itu harus menggunakan jumlah fi'liyah. Nah, di sini ada pembahasan atas lagi. Atas. Ana akan sedikit memberikan antum mungkin bahan pikiran aja, nggak harus dipikiri sih tapi sedikit aja. Atas sedikit lagi admin, atas ke maf'ul mutlak. Atas lagi. Mungkin kalau antum naik tuh, bawa dikit aja. Tadi udah itu. Isim mansub tuh. Nah, ismun mansubun muafikun lil fi'li. Secara bahas ininya sama nggak deh? Jadi ismun mansubun muafikun lil fi'li. Atau di atasnya ya'ti muafikon lil fi'li. Kenapa di situ muafikun? Kenapa di sana muafikon?
Yang mana nih Zat? Yang di atas karena Yang di atas pertama kali tuh, coba buka yang definisi maf'ul mutlak. ya'ti muwafiqon Zat. Hah? Ya'ti muwafiqon. Nah, itu. Ya'ti muwafiqon. Bener kan? Naam Zat. Nah, di sini ismun mansub muwafiqun lil fi'li. Tadi ya muwafiqon lil fi'li. Ini muwafiqun lil fi'li. Aneh pengen antum tahu kenapa muwafiqun, kenapa muwafiqon. Ayo, silakan. Naam, yang di atas ya'ti muwafiqon itu maf'ul lil ajli. Yakin antum? Zat. Coba antum terjemahi. Kalau dia maf'ul li ajli, gimana cara nerjemahinya? Ya'ti. Ya, isim mansub Enggak, datang terjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Ya'ti muwafiqon lil fi'li. Apa terjemahan dari ya'ti muwafiqon lil fi'li? ya'ti isim mansub itu datang secara muwafiq dengan fiilnya. Muwafiq, mana muwafiq? Mengiyakan. Mengiyakan. Setujui Isim ya, mansub Muwafiq apa? menyetujui. Menyetujui boleh. Isim Coba. mansub datang datangnya Mm-mm. isim mansub atau isim mansub datang menyetujui karena fiilnya, karena perbuatannya. Karena perbuatan fiilnya. Agak rancu masih kayaknya. Kurang sempurna nih. Coba pilah dulu kata yang bagus baru terjemahin. Coba. Maknai dia sebagai li ajli. Antum tadi menganggapnya ya'ti muwafiqon itu li ajli kan? Ya, Terjemahin dengan metode li ajli. isim mansub datang menyetujui karena fiilnya. Karena fiilnya. Kayaknya kurang sempurna ini. Nggak enak didengar. Nggak bisa. Ini apa sekali lagi boleh saya? Iya, coba. Admin coba tolong dong ke apa definisinya. Atas lagi admin coba. Ke atas definisi. Yang paling awal. Nah, itu dah tuh. Nah, Ya, ini maka. maf'ul mutlak. Nah, tuh. Huwa ismun mansubun ya'ti muwafiqon lil fi'li fi lafzi. Ya, terus. Coba antum terjemahin. Isim mansub datang karena atau untuk menyetujui disebabkan fiilnya. Masih rancu ya. Anda pun Setuju bingung nggak juga. nih yang lainnya? Coba yang lain yang bisa. Ayo. Jangan pakai karena kali. Yang mana Ustaz yang maf'ul mutlak itu? Iya, yang huwa ismun Maf'ulun mansubun ya'ti muwafiqon lil fi'li. Coba terjemahin ismun mansubun ya'ti muwafiqon lil fi'li. Maf'ul mutlak adalah dia isim yang dimansub yang di maf'ul yang disetujui bukan disetujui, yang disepakati lafaznya atau maknanya, yang setelahnya fiil la takkidi, yang takkiduhu tuh berarti yang tidak mengikat atau di takkid penekanan ya, au libayanin. Dikit aja, dikit aja. Oh gitu ya. Ulang dari ya'ti muwafiqon lil fi'li fi lafzihi. Coba. Allazi yuwafiqu fi'lil fil lafzi. Disepakati fi'li disepakati dalam lafaznya atau maknanya. Mumtaz, Masya Allah. Antum tadi nerjemahinya sebagai li ajli atau enggak? Enggak, Ustaz. Enggak. Paham belum apa yang ingin anak ini ajak itu? Anda pikir tarjim maf'ul mutlaknya aja, Ustaz. Enggak, tapi di sini tadi Anda ngejelasin kan sebelumnya itu tadi kayak nah, jadi jadi predikat subjek safar tuh ya tolaban ini ya'ti muwafiqon lil ilmi lil fi'li. Berarti paham nggak? Maksudnya ini adalah maf'ul li ajli. Tadi Li ajli, kata Ramadan kan? Nah,
Kalau dia maf'ul li ajli, terjemahin dengan kaidah li ajli. Karena kenapa? Itulah hebatnya nahwu. Walaupun antum tidak menyebutkan kata karena, ya, antum tuh tahu makna di balik itu. Nah, itulah mengetahui maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Itu tuh fungsinya. Nah, aneh minta, walaupun antum nggak menyebutkan karenanya, tapi aneh minta definisinya atau terjemahannya itu dengan kaidah li ajli tadi. Coba. Udah malam, Zat. Udah malas mikir ini. Nah, Zat, boleh coba lagi, Zat. Coba sekali lagi. Isim mansub datang setelah fiil menyetujui fiil tersebut. Kurang Ustaz. Masih kurang, Zat, ya? kurang greget aja. Dikit Oh, lagi. jadi gini, Ustaz. Coba. Isim yang dibaca nasab datang, Ustaz, ya. Iya. Ya kan? Diajli itu berarti datang, Ustaz, ya. Isim yang dibaca nasab datang karena fil lafzi au makna gitu, Ustaz. Karena menyepakati fiil menyepakati dalam benar, Ustaz. Isim yang dibaca nasab karena menyepakati fiil menyepakati lafaz dan atau maknanya, Ustaz. Nih, sekarang antum dengerin aneh menerjemahin ya. Dengerin. Karena boleh sekali lagi, Zat. Oh, boleh, gak apa-apa. Coba. Gambar sedikit. Isim mansub datang untuk menyetujui perbuatannya. Untuk mumtaz. Masalah ini baru sangat bagus. 95% lah. Tapi di sini nih antum lihat terjemahan anak. Baik, 6, Zat. Iya, mumtaz 95. Ismun mansubun ya'ti muwafiqan lil fi'li fi lafzihi. Dia isim maf'ul mutlak itu adalah isim mansub yang datang sebagai penyepakat untuk fi'il di dalam lafaznya. Sebagai penyepakat. Yang pertama aneh pakai kata sebagai. Yang kedua, ismun mansubun ya'ti muwafiqan lil fi'li fi lafzihi. Isim mansub yang datang karena menyepakati fi'il di dalam lafaznya. Apa bedanya yang pertama dan yang kedua? Yang pertama pakai sebagai, yang kedua pakai karena. Apakah ketika menggunakan kata sebagai dan menggunakan kata karena, antum dengar aja nih, yang mana lebih cocok? Sebagai karena kayaknya cocok dua-duanya. Iya, sebenarnya itu juga ya. Sebenarnya itu gini. Itulah kaidah umum dari hal dan maf'ul li ajli. Dia boleh menggunakan dua-duanya. Jadi antum bebas menggunakan kapan dia mau hal benar, mau maf'ul li ajli benar. Itu salah satu rahasia aneh bongkar ya. Tapi maksud aneh itu di sini. Dengan kita mengetahui mana yang bagus di antara kedua tadi, memilih muwafiqon sebagai hal, sebagai berarti dia hal, atau muwafiqon itu sebagai maf'ul li ajli. Antum akan punya dua pemahaman kalimat setelahnya. Jadi antum tuh punya dua opsi dalam memahami kalimat setelahnya. Makanya nanti ketika karena filafzi ini kita agak kesulitan yuwafiqul fi'la atau ya'ti muwafiqun lil fi'li filafzi. Karena karena menyepakati fi'il di dalam lapasnya atau pada lapasnya, karena menyepakati fi'il pada lapasnya. Tapi kalau dia ya'ti muwafiqun lil fi'li fi lafzi, dia sebagai penyepakat fi'il di dalam lafaznya. Jadi penekanan atau lafaznya tadi itu lebih tertekan ketika menggunakan kata sebagai. Kenapa? Karena kalau dia menggunakan kata karena, seakan-akan fi lafzi ini adalah sifatnya, bukan penekanan. Nah, maksudnya gini, itulah kita harus tahu memilih keduanya. Apa namanya? Bebas. Maksudnya, mana nih yang bagus antara menimbang hal atau sebagai.
Tapi kalau sesuai dengan pelajaran kita di bawah tadi, safartu talaban lil ilmi, maka kaidah ini masuknya adalah maf'ul ajli. Tapi sebagai penekanan karena fi lafzi setelahnya, nah kita itu milih antara maf'ul ajli atau hal. Tapi yang lebih kuat ya atau yang lebih ini dia adalah sebagai hal untuk penegasan di dalam lafaz, bukan untuk sifat dari lafaznya. Kayak gitu. Itu yang saya mau jelasin dari tadi ya. Insya Allah ya. Ya, ada pertanyaan satu. Ngerti nggak yang Anda jelasin barusan? Oh, jadi gini Sat, Afwan Sat. Jadi secara mujmal Sat, Anda ambil simpulan jadi maf'ul ajli itu isim yang dibaca nasab yang digunakan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan, begitu Sat? Iya, Sahih Sat. benar. Sahih Sat. Iya, benar. Sat. Jadi isim maf'ul ajli itu isim nasab yang untuk menjelaskan terjadinya perbuatan. Jadi makanya dia pakai karena. Tapi dalam masalah ini tadi, Anda itu bukan menjelaskan tentang maf'ul ajli. Tapi Anda itu ingin menjelaskan karakter dari tulisan atau dari ucapan. Jadi ya'ti muwafiqon, itu kita punya dua opsi memahami. Muwafiqon ini, orang ini benar-benar mau ikut kita, atau dia ini cuma lagi cari alasan, ya udah aku ikut deh. Tapi besok-besoknya dia ada alasan. Itu tuh maksudnya. Tapi ketika dia sebagai hal, berarti dia tuh takkid, bener-bener ya aku sepakat. Tapi dia nih kita lihat wah dia nih hal nih. Berarti dia benar-benar sepakat. Tapi ketika dia menggunakan maf'ul ajli, ya aku sepakat, tapi ada tapinya karena ada jawaban karena. Tapi aku harus ini karena ini. Nah, itu. Jadi agak dalamnya seperti itu kalau kita ambil ilmu yang lebih jauhnya dari maf'ul ajli dan maf'ul mutlak atau hal ya. Ya, itu aja sih. Syukron. Semoga ini Masya Allah. apa Menarik sekali. iya, nahwu itu Hmm. sangat bahkan Ustaz. kalau teman-teman itu sangat menarik nahwu itu. Jadi setelah akidah, setelah fikih, bahasa harus dikuasai. Nah, Ustaz. Ya, syukron barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Ustaz, jazakallah khairan. Jazakallah khairan, Zat. Jazakallah khairan Ustaz, izin lab. Hayakumullah.